ini adalah prinsip-prinsip yang perlu kita kawal juga ya. Ada kepastian hukum ya, bahwasanya seluruh tindakan penggunaan keuangan negara dan daerah itu ada kepastian hukumnya ya. Tidak bisa nanti kita bikin kebijakan udahlah karena kita tim ya, kita kemudian membuatkan peraturan sendiri ya, kemudian kita berikan tambahan-tambahan tidak. Nah, ini hati-hati sekali ya karena terpantau sekali lagi di aplikasi Simona kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada sejumlah hal penting lainnya yang perlu kita cermati, Pak. Kalau kita pelaporan, artinya kan nggak ada kenaikan per nominal jabatan. Betul. Cukup mengisi di Simona dan kita percayakan itu seluruhnya ke daerah. Namun rupanya, sekedar informasi Pak Agus dan teman-teman sekalian, ya di tahun-tahun sebelumnya yang menjadi atensi BPK ini yang pelaporan-pelaporan. Ya, kenapa? Karena kita lupa abai untuk menghitung indeksnya. Indeks sekali lagi. Makanya teman-teman di PIC ya, walaupun pelaporan itu kita ingatkan, sudah banyak regulasi yang berubah. Betul nominalnya dinyatakan tidak ada kenaikan. Tapi untuk penghitungan indeks kita betul-betul jelimet, Pak. Kita lihatkan betul. Kenapa? Ini bentuk sekali lagi bentuk pengawalan Pak Gus ya, pengawalan kita. Karena dari tahun-tahun sebelumnya begitu indeks dihitungkan BPK ada yang turun ya, dia hitung nominalnya yang diterima Pak Agus sekian, Pak Agus indeks turun, Bapak ada kelebihan penerimaan dibilang ya. Berapa Pak? 1,5 juta. Wah kecil, 1,5 juta kata Pak Agus, tapi kali 12 bulan, waduh besar juga ya, 18 juta. Kembalikan gitu ya, BPK ya kacamatanya itu kalau salah ada pengembalian ya. Tapi kalau itu belum terjadi, makanya kita ingatkan maka dari Kemendagri ya, teman-teman sudah menghitung indeks 2023-nya belum gitu. Nah, makanya masih ada banyak di sejumlah Simona yang belum hijau ya lampunya. Karena itu tadi ya, rupanya indeksnya belum dihitung dengan baik dan benar. Nanti silakan ditanyakan teknisnya ke PIC Pak Fadil ya nanti untuk itu. Nah, jadi kemudian untuk persetujuan seperti apa? Persetujuan itu nanti akan ada mekanismenya kurang lebih 1 bulan seperti yang saya sampaikan di awal ya. Pintu pertama ada di kami di Biro Ortala, kemudian lebih lanjut di Keuda nanti minta pertimbangan keuangan ke Kementerian Keuangan, dan terakhir adalah memberian persetujuan oleh Direktorat Keuangan Daerah Kemendagri. Kalau persetujuan belum keluar, jangan dibayarkan dulu Bapak Ibu. Ya, jangan bahaya ya. Oh baru validasi ya, ini dah PD, tapi rupanya ada pertimbangan dari Kementerian Keuangan yang mengakibatkan persetujuannya terlambat keluar. Nah nanti jadi problem di belakang hari. Sekali lagi setelah persetujuan barulah dibayarkan yang mengambil mekanisme persetujuan ya. Tapi yang pelaporan bagaimana Pak? Pelaporan begitu isi di Januari, Februari sudah bisa terima TPP Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk 2026 ini next slide ya. Berikutnya, ini ada sejumlah perubahan juga. Sekali lagi, ini berikutnya lagi. Ini sudah tadi. Ya. Oke, ini ya, sekedar bocoran Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita akan mengadakan rakor, cuman efisiensi. Nanti kita akan adakan Zoom serentak seluruhnya. Tapi untuk Jawa Tengah hari ini kita kasih bocoran. Bahwasanya 2026 penghitungan indeksnya Pak, bagaimana? Itu nanti ada penghitungan bobot RB yang sebelumnya di Kepmendagri 904.700 itu 2%. Ya, ketika pembahasan TPP 2026 itu menjadi bobot 30%. Terus ada yang bayangkan, waduh kalau begitu kita bisa anjlok Pak. Tidak ya, karena memang simulasi yang kita buat mengamankan teman-teman daerah tidak terjadi anjlok penghitungan indeksnya. Ya, jadi nilai-nilai indeks RB itu kita naikkan ya, artinya teman-teman yang dahulu di apa di nilai 61, 70 nanti akan berada di BB begitu ya. Itu sudah kita simulasikan dan alhamdulillah tidak terjadi begitu banyak perbedaan lah ya untuk perubahan indeks ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita cermati, ini adalah sejumlah kasus ya, sejumlah pemberian TPP
yang dianggarkan penganggarannya lupa dia ya untuk pembayaran TPP-nya nyebrang tahun. Nah, ini jangan lagi. Jadi TPP 2025 itu pada bulan Desember. Selesai habis di situ. Jadi Desember itu Bapak Ibu dapat TPP bulan November, kemudian TPP Desembernya itu diperoleh ketika akhir Desember. Jangan nyebrang ke Januari berikutnya, ya, tidak. Ya, itu yang juga bentuk pengawalan kita di mekanisme persetujuan. Kemudian jangan lupa untuk menganggarkan THR dan gaji 13 juga, ya. Kebetulan Jawa Tengah belum memasukkan kan apakah pelaporan atau persetujuan. Ya, kemudian juga bagaimana seluruh insentif lembur itu jangan double evidence nanti Pak. Ya, begitu ada POL di situ, ya, kita mengingatkan tidak terjadi tumpang tindih evidence. Nah, teman-teman di daerah kebanyakan mengatakan yang sudah masuk POL tidak dapat lagi beban kerja, betul. Cuman uangnya nggak hilang, Pak. Uangnya bisa digeser. Jadi sekali lagi kita tidak campur tangan soal nominal Bapak Ibu yang terima, tidak. Kita mengamankan ruang-ruang tadi, ya, ruang-ruang tadi agar tidak double evidence, tidak tumpang tindih. Kalau tumpang tindih di POL nanti mengamanahkan sebenarnya dia mendapatkan beban kerja, rupanya diisi lagi di beban kerja. Nah, ini yang double malah jadi potensi pengembalian. Nah, tapi dari awal kita mengingatkan ini bisa digeser. Geser ya, bukan berarti teman-teman tidak ada hak di situ, enggak. Geser, artinya nominalnya tetap saja. Cuma nanti perubahan di evidence-nya. Nanti bisa dijelaskan bukan di ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini bentuk pengawalan kita ya bentuk penjelasan jangan sampai nanti teman-teman beranggapan uangnya hilang di situ bukan ya ini ada bentuk pergeseran sehingga ruang-ruangnya ini tepat gitu. Kemudian pengintegrasian nah ini yang eh, eh, apa kosakata penting kami kira ini sekali lagi ya Bapak Ibu untuk Perpres 33 bisa digeser di belanja jasa ya memperkecil ruang belanja jasa 30%. Namun demikian di POL tersebut ya tim TPP-nya dapat memantau gitu ya. Bukan ada lagi kata-katanya Pak, kita cuma dapat Jaspel Pak, nggak dapat TPP. Bukan. Pengintegrasian ini artinya Jaspel itulah TPP. Ya, TKG sertifikasi itu sudah dapat TPP Bapak Ibu. Ya, di POL nama ruangannya. Ya, nanti bukan di ya ruangnya di POL. Namun demikian, bila ada uangnya lagi, Pak, boleh tambah nggak? Bisa, bisa saja. Uangnya ada, Pak, kemampuan keuangan daerahnya tinggi, ya. Tapi jangan di beban kerja, nanti double, Pak. Ya, bisa digeser ke kondisi kerja untuk nakes, teman-teman nakes. Kalau dokter spesialis bisa lagi di kelangkaan profesi. Nah, jadi banyak ruang-ruang yang bisa dikomunikasikan, tidak kita kunci, ya. Kunci yang mengakibatkan gejolak, ah, ini bahaya. Sekali lagi, ini bentuk komunikasi kita antara teman-teman di Jawa Tengah dan juga di Kemendagri. Gimana kita mencari solusi, Pak? Ya, misalkan dibicarakan. Tapi kalau dalam persepsi kita saja, nah ini yang bahaya, ya. Oh, kita menjudge tidak bisa, nah, padahal belum dikomunikasikan ke bukan di koordinatornya. Jadi jangan curhatnya silakan nanti ya disimpan betul nomor saya kah atau nomor bukan di Thomas Fadil untuk berkomunikasi soal kebijakan-kebijakan ini ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, lanjut. Ini hal penting yang menjadi catatan kita. Selanjutnya adalah mekanisme persetujuan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, ini juga menjadi poin penting. Ini Sekda ya, Inspektur dan Kepala PD lainnya karena ini memang di state ini dalam Permendagri 15 tahun 2024. Ya, kalau kita orang birokrasi paham betul ya. Kalau sudah tertuang, tercantum, nah ini harus memang sami'na wa ta'na ya kita betul-betul melaksanakannya begitu. Nah, ini tercantum betul sekda lebih tinggi disusul inspektur dan kepala OPD lainnya pada kelas jabatan yang sama Bapak Ibu ya. Kelas jabatan yang sama nanti dia 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 lebih tinggi di situ. Pada ruang-ruangnya tidak, tapi akumulasinya di lima ruang nanti. Nah, kemudian berikutnya ini mekanisme sudah saya jelaskan juga ya. Lanjut ya mekanisme dan juga kriteria TPP ini ada 6 kotak yang kotaknya Pak terus next
Ya, dan 6 kotak ini adalah beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, kemudian tempat bertugas dan POL. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang namanya TPP seluruhnya. Ya, TPP. Bapak mau mengambil yang mana? Bapak Ibu mengambil beban kerja saja boleh, ya, prestasi kerja bisa, ya, kemudian tambah kondisi kerja bisa lah, silakan. Karena kata kuncinya adalah dapat, kata-kata dapat tadi, ya. Ya, terus sampai kepada kita kira adalah basic TPP. Nah, ini jadi penjelasan kita terus ke bawah, Bapak Ibu. Basic TPP ini juga menjadi problem, Bapak Ibu sekalian, karena ada yang banyak beranggapan, ya, terus next, terus, ya, ini dia. Ya, banyak beranggapan setelah penghitungan basic, artinya inilah batas maksimal. Bukan. Ya, basic TPP ini bukan batas maksimal pemberian TPP di tiap-tiap kelas, tidak. Ini adalah faktor pengalinya, Bapak Ibu. Ya, bisa presentasi-presentasi yang Bapak Ibu kalikan nantinya, ya, sesuai kemampuan keuangan daerah tadi. Ya, dapat angka basic itu faktor pengalinya mau dikali berapa persen, sehingga ini yang kita sesuaikan dengan kebijakan pimpinan tadi. Tapi ada fungsi kontrol dari kami, kita lihat agar tidak jomplang, ya, tidak lari dari prinsip-prinsip TPP. Nah, inilah fungsi dari validasi pintu pertama di Biro Ortala. Nah, terakhir, untuk kondisi TPP Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Tengah, ini ada matriks yang bisa di cross check Bapak Ibu. Terus di slide terakhir, ya, sebelum, oke, ini, ya, silakan mohon Provinsi Jawa Tengah sekali lagi sebagai bentuk azas dekonsentrasi kami, ya, GWWP, ya, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kita mohonkan Pak Agus untuk diingatkan nanti kepada tim ini bagaimana kondisi masing-masing Pemda yang belum terdata, ya, yang belum ada eh, apa namanya progres misalkan, ya. Ini ada dari eh, Jawa Tengah sendiri, ya, pelaporan, kami anggap saya pelaporan 2025 lah. Kemudian ada juga yang sudah clear persetujuannya Banyumas, ya. Tapi intinya adalah kita menginginkan teman-teman dari tim TPP Provinsi Jawa Tengah juga mengontrol teman-teman dari kabupaten kota yang ada, ya, agar eh, uang yang sudah diterima nih Pak, kasihan Pak kalau jadi temuan, ya. Saya juga ASN, pernah di daerah juga 20 tahun, ya. Kalau kita gaji sudah tergadai, ya Pak, ya. Ya, sudah tergadai. Ya, memang TPP inilah yang kita apa namanya pergunakan gitu, ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, tiba-tiba hanya karena miskoordinasi, ya, miskomunikasi atau ketidaktahuan informasi, ya, cara penghitungan jadi temuan. Nah, sedihnya di situ. Ya, walaupun sedikit, tahu-tahu harus kembalikan. Nah, ini yang kasihan. Nah, ini sekali lagi teman-teman Provinsi Jateng kita mohon apa namanya bentuk kontrolnya ke teman-teman Pemda Kabupaten dan Kota terhadap persetujuan dan pelaporan mekanismenya untuk dikawal juga, Pak. Ya, Pak Agus Ibnus, ya. Saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian. Nanti mohon izin, ya, untuk tanya jawab kita mohonkan kepada Bu Kandi dan Mas Fadil, ya, karena kita juga sekali lagi di awal tadi sempat saya sampaikan kita juga pengangan teman di Bogor ini kebetulan, dan juga sudah memasuki apa namanya jam jam untuk bergabung dengan mereka. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon izin dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Untuk diskusi berikutnya kami mohonkan Bu Kandi dan Mas Fadil untuk menghandle. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.